Halo semua, saya dari kelompok 4 dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kami yang bertemakan tentang sistem pendidikan. Sebelum menuju ke intinya, saya ingin menjelaskan apa sih itu pendidikan. Nah, pendidikan ini berasal dari kata Yunani, di mana terdiri dari kata pais dan again. Nah, pais ini itu artinya anak dan again ini diartikan sebagai membimbing. Jadi, intinya pendidikan adalah bimbingan atau pengajaran yang diberikan kepada anak-anak. Dengan kata lain, pendidikan merupakan pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, kemudian adalah pengertian dari sistem. Istilah sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Sistema ini mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa bagian. Sebagai contoh, ada suatu perkumpulan atau suatu organisasi. Nah, untuk membentuk organisasi ini dibutuhkan beberapa bagian. Nah, inilah yang dinamakan sistem organisasi. Pendidikan sebagai sistem. Maksud dari pendidikan sebagai sistem adalah berikut. Pada intinya, pendidikan sebagai sistem adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan pendidikan sebagai sistem ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pendidikan secara mikro, yang kedua sistem pendidikan secara makro. Seperti yang saya katakan tadi, sistem pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Dan perbedaan mikro dan makro ini adalah sebagai berikut. Intinya adalah pendidikan secara mikro itu lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik, dan polanya pun lebih ke mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi, yaitu selalu ada pesan yang disampaikan oleh pendidik atau senders, pengirim pesan, kepada penerima pesan atau didikannya yang akan disampaikan dalam bentuk bahan belajar. Yang kedua adalah sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan ini menyangkut berbagai hal yang lebih luas lagi daripada mikro. Seperti yang pertama adalah input atau masukan. Input ini lebih menekankan pada sumber daya manusia, masukan instrumental. Masukan instrumental ini berupa kurikulum, silabus, dan lainnya. Kemudian ada masukan sarana, termasuk di dalamnya itu fasilitas dan sarana pendidikan yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua ini adalah proses. Proses ini lebih menekankan pada proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di sekolah, maupun itu di luar atau di dalam sekolah. Yang ketiga adalah keluaran atau output. Ini lebih menekankan pada hasil yang diperoleh dari pendidikan, bukan hanya terbentuknya pribadi dengan lulusan yang biasa, namun lulusan itu harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu adalah maksud dari sistem pendidikan makro. Kemudian adalah komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Saya sudah mencontohkan tadi seperti sistem organisasi yang di dalamnya ada beberapa bagian yang membentuk, yang bersatu, kemudian terbentuklah sebagai organisasi. Nah, komponen-komponen ini itu adalah bagian-bagian tersebut. Dan dalam sistem pendidikan, komponen-komponen atau bagian-bagian ini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Kelimanya ini harus ada agar bisa membentuk sistem pendidikan. Yang pertama saya bahas adalah tujuan pendidikan. Semua sistem itu pasti mempunyai tujuan mengapa sistem itu terbentuk.
termasuk juga dengan sistem pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan ini adalah untuk membuat peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan juga yang lebih penting adalah karakter menjadi yang lebih baik, agar membuat negara kita, negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, tidak berkembang seperti sekarang. Komponen berikutnya adalah peserta didik. Komponen ini sangat penting pada sistem pendidikan karena mengapa dibuat sistem pendidikan jika tidak ada peserta didiknya? Contohnya adalah sekolah. Di sekolah pasti ada guru. Guru sebagai pendidik, dan yang kedua peserta didik, yaitu murid. Bayangkan jika tidak ada peserta didik, bayangkan jika tidak ada murid, maka guru ini mengajar siapa? Seperti itu. Namun, pendidikan itu tidak dibatasi oleh yang namanya usia. Bahkan orang dewasa pun itu juga membutuhkan yang namanya pendidikan. Bayangkan jika semua orang Indonesia, semua orang dewasa di Indonesia itu berpendidikan. Orang yang berpendidikan itu pasti mempunyai pengetahuan. Orang yang berpendidikan itu pasti mempunyai sikap dan karakter yang baik. Dan jika semua orang ini berpendidikan, mereka akan mempunyai itu semua dan akan membuat Indonesia menjadi lebih maju. Untuk membuat itu semua, kita pasti perlu yang namanya komponen pendidik. Komponen pendidik ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk perkembangan komponen sebelumnya, yaitu komponen peserta didik. Karena apa yang dilakukan peserta didik itu meniru apa yang dilakukan oleh pendidik. Karena itu jika ada peserta didik yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, sikap yang baik, karakter yang baik, itu pasti meniru dari pendidiknya. Sebaliknya, jika peserta didik itu mempunyai sikap yang buruk, karakter yang jelek, dan ilmu pengetahuannya yang rendah, itu juga dikarenakan oleh pendidiknya. Karena itu pendidik itu sangat penting bagi perkembangan peserta didiknya. Pada pendidik ini, itu tidak hanya guru. Pendidik ini juga dibagi-bagi seperti orang tua, seperti pemimpin masyarakat, pimpinan masyarakat, itu juga termasuk dengan pendidik. Kemudian adalah komponen isi pendidikan. Komponen ini sangat berguna sekali untuk si pengajar atau si pendidik untuk mengajarkan apa yang harus diajarkan kepada peserta didiknya. Dan isi pendidikan ini memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik atau bahan yang biasanya disebut kurikulum. Dan isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Kemudian adalah komponen lingkungan pendidikan. Komponen ini meliputi segala segi kehidupan atau di segi kebudayaan. Lingkungan pendidikan ini dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural, ideologis, lingkungan sosial, antropologis, dan lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Kemudian adalah analisis terhadap pendidikan sebagai suatu sistem. Semua komponen-komponen yang saya jelaskan tadi haruslah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan sebagai proses pembelajaran itu membutuhkan media, dan media itu membutuhkan yang namanya aliran listrik untuk membantu menyalakan atau menghidupkan media tersebut, seperti laptop, seperti komputer, HP, iPad, atau gadget-gadget lainnya. Dan dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, para guru sebaiknya berusaha menjalin keterpaduan antara sesama guru, antar guru dan siswa, atau antar materi. Sebab apalah artinya materi yang disiapkan kalau tidak ada siswa yang menerima. Demikian juga sebaliknya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan saat saya menjelaskan tadi. Dan di akhir kata, terima kasih.